Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Ini masih pagi-pagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali ya. Untuk hari ini, coba sebelum kita mulai pembelajaran, karena tidak bagus kalau kita mulai pembelajaran baru masih ada masalahnya, misalnya ada yang dipikirkan yang lain dan sebagainya. Oke, coba apa yang kalian rasakan hari ini? Apa? Coba deh angkat tangan. Apa? Ada yang coba? Ada yang senang. Ada yang apa tadi? Terus besar lagi suaranya, tidak terlalu kita dengar. Ada yang sedih. Apa lagi? Bagaimana perasaannya pagi ini, nak? Sebelum kita belajar. Apa? Ada yang datar. Apa lagi? Apa lagi? Kenapa? Apa lagi coba kalau Aldi bagaimana perasaannya? Semangat. Iya, semangat. Oke. Jadi semua perasaan kalian, nak, kalau ada namanya power of mindset. Jadi kalian harus memperbaiki mindset kalian, memperbaiki perasaan supaya bagus nanti pada saat kita belajar. Jadi pada saat nanti saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian jawab, luar biasa, selalu semangat. Ya, apa tadi? Luar biasa, selalu semangat. Jadi kalau ditanya, saya seperti itu, oke? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, selalu semangat. Kasih tangan tak supaya ada energi dari dalam, oke? Saya ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, selalu semangat. Oke, keren sekali. Jadi tujuannya apa? Supaya ada energi positif di dalam diri kita. Oke, sebelum kita mulai, tolong ketua kelas siapkan dulu. Silakan Diki. Dulunya duduk siap. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Kita tadi sudah melakukan doa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Selanjutnya kita cek kehadiran. Oke, kita cek kehadiran karena saya lihat itu ada beberapa yang tidak hadir dari biasanya. Jadi nanti pada saat saya tanya, kalau misalnya kan kalau disebut satu-satu lama. Jadi nanti saya lihat saja siapa yang tidak hadir, baru kalian sebut dia kenapa, apakah izin, sakit atau apa keterangannya ya. Oke, saya lihat Andriansyah, mana? Oh izin, ke Makassar. Ada acara keluarga mungkin dia. Selanjutnya yang tidak hadir itu siapa lagi? Baby ya? Baby ada? Oh ada Baby. Siapa yang tidak hadir lagi, nak? Siapa yang tidak hadir? Gaitsa, kenapa Gaitsa? Izin acara juga. Ada temannya yang sakit? Ada siapa? Siapa? Jadi untuk yang hadir, ya terima kasih sudah kasih informasi. Untuk yang sudah hadir, semoga kita selalu ada semangat untuk hadir dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk yang sakit atau yang tidak hadir, semoga Allah berikan kesempatan dan Allah berikan kesehatan untuk bisa lagi bergabung di pertemuan selanjutnya. Oke? Bisa? Sekarang untuk hari ini kita akan belajar tentang materi penentuan kadar zat. Oke. Jadi di sini ada beberapa tujuan atau yang akan kita capai pada saat kita belajar nanti. Yang pertama, di sini peserta didik atau kalian nantinya akan diharapkan mampu menghitung kadar zat
dalam konsen massa melalui diskusi kelompok. Jadi nanti ini akan dibentuk kelompok berdasarkan ada yang pernah itu saya tes tentang gaya belajar. Nah, kemudian juga nanti kelompoknya akan dibagi berdasarkan kemampuan awal. Jadi kemampuan awalnya ini saya lihat dari kemampuan tak di kimia, dari hasil ulangannya atau dari hasil tugas-tugas sebelumnya. Kemudian berdasarkan juga ada katanya nanti dengan suku karena saya pakai pendekatan kultural. Oke. Kemudian tujuan yang kedua yang akan kita pelajari nanti yaitu kalian atau peserta didik diharapkan mampu menghitung kadar zat dalam persentase volume. Kemudian yang ini unik karena yang ada kaitannya dengan kearifan lokal atau budaya. Di sini peserta didik diharapkan mampu menghubungkan materi kimia dengan kadar zat dalam campuran dengan kearifan lokal. Jadi yang saya munculkan di sini adalah kearifan lokal minuman khas Sinjai. Apa lagi namanya? Apa? Yes atau Minas. Oke, betul sekali. Nah, jadi kenapa diambil kearifan lokal supaya itu lebih dekat dengan kalian, artinya kalian kenal dan biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa saja budaya atau kearifan lokal yang Ananda ketahui selain minuman khas Sinjai? Coba angkat tangan. Apalagi yang kearifan lokalnya, budayanya di Sinjai? Apa lagi? Ada yang bilang lahak bete. Apa lagi? Apa? Apa lagi nak? Yang biasa di Sinjai, yang khasnya Sinjai itu? Tape, betul sekali. Jadi ada tape apa lagi kalau Sinjai? Tape, singkong. Jadi ini khas sekali di Sinjai karena yang biasanya saya dapatkan itu. Oke. Nah, di sini sudah ada sumber belajarnya, tapi kita dulu bagikan lembar kerjanya. Untuk kelompoknya tadi yang saya sampaikan dibagi berdasarkan gaya belajar, kemampuan awal dan suku. Karena rata-rata di sini suku Bugis, hanya beberapa orang yang ada. Kalau dari data dari Kemanta itu ada yang suku Jawa dan apa lagi? Suku apa lagi? Ada yang Gorontalo dulu ya. Betul aja, bukan Gorontalo ya. Oke, jadi nanti harus ada suku Bugisnya dalam satu kelompok. Kalau kita lihat, berarti kita bagi menjadi 3 orang per kelompok. Oke, coba perhatikan. Karena di sini saya lihat sudah sesuai dengan tempat duduknya. Jadi untuk kelompok 1, 1, 2, 3. Tapi ini tidak boleh satu kelompok karena kita mau gunakan kemampuan awalnya sebagai tutor sebaya. Jadi yang dianggap mampu itu nanti akan membimbing temannya. Oke, jadi begini ke belakang ya. 1, 2, 3. Kelompok ya. Nah, bisa tukar dulu nak dengan Dimas. Dimas bisa tukar tempat. Oke, jadi kita tukar 1, 2, 3. Ini angkatannya betul. Nah, jadi belakang sini angkatannya ini 3 orang. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk yang perempuan kita bagi juga. Oke, jadi ini 1, 2, 3. Ini. Oke, kemudian di sini 1, 2, 3. Nah, ini. Kalau kita 1, 2, 3, satu kelompok 3. Oke, jadi saya baginya kali itu berdasarkan karakter kalian, karakteristiknya. Oke, sudah lihat LKPD-nya, sudah lihat lembar kerjanya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kalian kerjakan berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi, dan itu dilakukan secara berkelompok. Nah, kenapa harus kerja semua dengan serius? Karena di akhir akan ada nanti kalian tampil per kelompok untuk bacakan hasil jawabannya, ya. Jadi dibacakan hasil jawabannya, kemudian kelompok lain mengomentari atau kelompok lain menilai. Ada namanya juga istilahnya nanti
asesmen lihat nih. Jadi kalian menilai teman sebaya atau menilai diri. Oke. Jadi sudah ada soalnya di LKPD dan di sini ada sumber belajar yang bisa kalian pakai untuk menjawab soal-soal yang ada di lembar kerjanya tadi. Jadi saya siapkan berdasarkan gaya belajar kalian. Ada 2 sumber materi yang saya siapkan. Ada barcode dengan link, media, artikel bacaan. Jadi yang visual, yang suka membaca bisa akses itu. Kemudian yang auditori bisa pakai yang link media video. Jadi videonya itu kan ada suara dan ada gambar. Nah, kemudian ada di sini kan ada kinestetik. Pasti bertanya, kira-kira kinestetik yang pakai yang mana? Nanti perwakilan dari setiap kelompok yang kinestetik itu nanti yang ke depan. Jadi yang suka bergerak itu aktivitas bergerak. Yang ke depan untuk scan barcode-nya, perwakilan setiap kelompok. Jadi dari kelompok sini ada yang mewakili ke depan, scan mau pilih yang mana. Kelompok di sini juga dan di belakang. Jadi ada ya bergantian 1 orang setiap kelompok. Oke, silakan. Mulai dari kelompok depan sini. Scan yang mana? 1 orang, perwakilan setiap kelompok. Ayo. Sudah, oke. Jadi pilih yang mana? Yang mana? Pilih yang mana? Coba scan di sini. Nah, silakan scan. Apa di mana? Oke, sudah. Jadi kelompok ini dia pakai yang bacaan. Coba kelompok yang lagi ya di bawah ya di kabel. Pilih yang mana? Atau yang di sini ya? Oh iya, tahu harusnya di depan layar. Oke, terima kasih. Jadi pilih ya, silahkan gabung medianya, cari cara supaya diskusinya maksimal. Coba pendekatan ya dengan anggota kelompok. Supaya jangan ambil yang ini karena terlalu kamera. Oke, jadi cari cara supaya bisa berdekatan dan bisa maksimal diskusi kelompoknya. Ini kan belum diperiksa karena masih diskusi. Oke, silahkan lanjut nomor 2. Bukan nomor 2, yang tadi 2. Nah, ada lagi rumus tentang komponen dan bisa? Sini. Jadi ada bagi tugas sih, ada yang menulis, ada yang sudah mulai mengerjakan. Nah, ini kan ceritanya ada rumus. Apakah benar ini ada? Hah? Nah, jadi ini sebenarnya ini terbuka. Tapi ini adalah benar, apakah benar atau salah? Oke, bisa bagian sini ada masalah? Nah, ini saya ceritanya dia ada rumus di sumber belajar tadi itu dalam contohnya. Nah, ini dia tertukar, dia taruh rumusnya itu master campurannya tertukar gitu. Tapi benar ini benar, apakah benar memang? Nah, salah, berarti di sini tanda salah, tanda silang. Kalau yang ini ya benar.
hasil presentasinya. Nah, kemudian kelompok lain, tulis Ki di belakangnya penilaian asesmen as learning atau asesmen penilaian teman atau penilaian sejawat. Tulis di sini. Misalnya, ini kan kelompok 1 perempuan, kelompok 2 perempuan, kelompok 3 perempuan, sama juga yang laki-laki 1, 2, 3. Tulis di situ kelompok 1 yang perempuan toh. Kemudian yang dinilai adalah materinya atau jawabannya. Kemudian yang dinilai kedua adalah kerja sama tim. Kemudian yang dinilai yang ketiga adalah keaktifannya. Jadi apakah betul-betul aktif untuk diskusi. Jadi bikin tabel misalnya apa lagi? Misalnya kelompok perempuan, kelompok 1 perempuan, kemudian garis Ki, tulis di situ keaktifan. Apa lagi tadi? Keaktifan apa lagi tadi yang dinilai? Jawaban. Jawabannya atau isi materinya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama timnya, ditulis di sini. Oke, kelompok pertama yang mau tampil ada? Ayo, yang berani untuk tampil. Oke, luar biasa sekali. Ayo, tidak apa-apa, tampil saja. Karena semua akan tampil. Ayo pasti bisa. Semua naik, semua naik. Dan membacakan secara bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Jurusan Perempuan. Jadi sambil dinilai. Bukan hanya kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri mulai dari saya. Perkenalkan nama saya Kaya Rizky Detari. Saya Fitri Ayu Sumandiri. Saya Zindia. Benar kita mau satu. Benar-benar kami benar kata kami bahwa ini komposisi zat dalam proses massa. Proses massa komponen juga berat sama dengan massa komponen massa per massa zat kali 100%. Salah. Komposisi zat secara teoritis proses massa itu dalam skala persen sama dengan apa X kali AR per NX menyala kali Kedua, tentukan persen massa unsur C, H, dan O dalam Coba perhatikan skala teman-teman. persen massa karbon sama dengan 6 AR C per MR C6 H12O6 kali 100% sama dengan 6 kali 12 per 180 kali 100% sama dengan 60%. Persen massa hidrogen persen H sama dengan 12 kali ARH per MR C6 H12O6 kali 100% sama dengan 12 kali 1 per 180 kali 100%, hasilnya 6,67%. Persen 0 sama dengan 6 kali AR0 per MR C6 H12O6 kali 100%, hasilnya 53,33%. Oke. Tiga, jelaskan kaitan materi yang minum minat. Kaitan dengan materi IP dengan minat pada dalam materi ini, minat adalah minuman yang diproduksi dengan cara fermentasi yang dimana singkong yang difermentasi sehingga sehingga kandungan dalam singkong akan fermentasikan dengan lama kelamaan minuman itu menjadi minat. Dan pemecahan 1 glukosa itu diubah menjadi aldehyid dengan melepaskan CO2. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penampilan kelompok 1 dari tim perempuan. Jadi kalian luar biasa sekali. Sekarang kita tunggu-tunggu ini yang kelompok laki-laki. Siapa yang pertama mau tampil? Oke, kelompok 1 silakan. Oke, jadi dilihat di sini kerjasamanya, keaktifan dan jawabannya. Itu yang dinilai nanti di belakang LKP data itu di store, dikumpul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami ingin memperkenalkan kami. Perkenalkan, nama saya Meki Masukkan. Saya akan membacakan jawaban kami yang nomor 1. Coba perhatikan nak. Berilah tanda centang pada tabel di bawah ini. Komposisi dan dalam persen massa komponen penyusun zat sama dengan massa komponen per massa zat kali 100%. Salah. Komposisi zat secara teoritis persen massa unsur dalam senyawa persen. Angka indeks XAR unsur sama dengan MR senyawa kali 100%. Benar. Saya persilahkan teman saya untuk membacakan nomor 2. Oke, jadi pembagian tugasnya juga jalan. Tentukan persen massa untuk B, A, dan O dalam senyawa 12%, C6, A12, O6, kurus A, C12, A sama dengan 1 dan O sama dengan 16. Persen massa karbon C sama dengan 6 kali 12 persen 6 kali 12 per 120 kali 100% sama dengan 0,4 kali 100% dengan 40%. 2. Persen massa hidrogen H sama dengan 12 kali 1 per 120 kali 100 per 100% sama dengan 0,07 kali 100% dengan 70%. Saya persilakan dengan saya. Nomor 3, jelaskan kaitan materi dengan Minas. Minas merupakan minuman mesin jahit Sulawesi Selatan yang berbahan dasar singkong. Minuman ini biasa dijadikan sebagai penambah stamina atau obat kuat, sehingga kandungan dan keberadaan bisa ditentukan dengan materi kimia. Mungkin hanya itu. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, untuk yang nomor 1, persentase C berapa persen? 40%. Betul sekali. Kemudian untuk persentase H atau hidrogen 7%. Oke, kemudian yang terakhir untuk persentase oksigen berapa? 53%. Coba kita jumlah 40 tambah 7 47 tambah 53 100%. Jadi totalnya atau keseluruhannya sebenarnya itu untuk jumlah kadar zatnya harus 100%. Jadi pada saat nanti kalian kerja soal yang lain mau dicek-cek ya apakah jawaban tak benar atau salah, coba dijumlah nih. Kalau memang dia totalnya dapat 100% berarti sudah benar jawabannya. Oke. Kemudian yang ini yang unik tadi jawaban nomor 3. Nah, kalian diminta sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian diminta untuk kaitkan antara materi yang dipelajari hari ini dengan kearifan lokal yang dipilih. Apalagi judul materinya tadi nak? Apalagi judul materinya? Penentuan apa? Coba kasih jasa suaranya. Penentuan kadar zat. Keren sekali. Nah, yang dikaitkan dengan kearifan lokal yang dipilih adalah minuman khas Sinjai yaitu Minas. Nah, jawabannya tadi dari semua kelompok saya catat intinya. Ada yang menjawab bahwa ini bisa dikaitkan karena minuman Minas merupakan proses fermentasi. Kemudian fermentasinya ini menghasilkan alkohol sehingga kita mau tahu berapa kadar atau presentasinya alkohol. Itu benar. Jadi semua benar jawabannya tadi. Ada juga yang menjawab, kelompok yang menjawab kandungan dari singkong itu ada yang akan menjadi glukosa, ada yang menjadi CO2 atau karbon dioksida yang akan nanti kita juga tahu kandungannya atau kadarnya. Ada juga di sini bahwa dengan mempelajari materi kimia penentuan kadar zat kita bisa menghitung berapa kadar yang terkandung dalam minuman ini. Jadi itu lebih jauh lagi kaitannya. Oke ya? Oke. Itu tadi presentasi. Coba tepuk tangan dulu untuk kita semua.
dari jawaban yang masuk. Nah, jadi ternyata banyak di antara kalian yang menjawab bahwa belajar kimia dengan mengaitkan kearifan lokal seperti tadi itu sangat menarik. Nah, dan ada juga yang menjawab bahwa menarik. Jadi itu yang banyak jawabannya dari sangat menarik dan menarik. Jadi Mentimeter kita pakai untuk refleksi pembelajaran hari ini dan untuk evaluasinya kalian akan menjawab nanti secara mandiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana gimana menurut Anda dari pembelajaran kimia? Ada yang biasa aja, ada yang menjawab sangat menarik, ada yang menjawab senang. Oke, jadi luar biasa dari jawaban-jawabannya. Oke, jadi luar biasa. Ada yang menjawab menarik, senang. Oke, jadi tulisan yang besar itu adalah tulisan yang banyak jawabannya. Ya. Oke, itu tadi hasil refleksi yang bisa kita lihat langsung. Kemudian evaluasinya juga. Ya, selanjutnya sebelum kita tutup pertemuan selanjutnya kegiatannya apa? Sudah ulangan nih, sudah ulangan berarti sisa naik kelas. Mau makin naik kelas ke kelas 1. Naik kelas ke kelas 2. Jadi kalian sudah menyelesaikan satu tahapan di kelas 10. Berarti selanjutnya harus lebih semangat di kelas 12 karena ada pembagian apa ya kalau istilahnya di kurikulum merdeka ya. Ada istilah paket-paketnya nanti. Jadi bisa jadi di kelas ini terakhir kalian ketemu dengan teman kelasnya karena beda paket atau beda penjurusannya nanti. Oke, jadi itu kegiatan selanjutnya. Kemudian terima kasih untuk hari ini. Sangat luar biasa kalian bisa menyelesaikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan kultural atau budaya. Sebelum kita tutup, coba perbaiki dulu posisinya menghadap depan. Oke, jadi LPPD-nya semua sudah kumpul. Ini nanti akan menjadi acuan penilaian. Akan menjadi acuan penilaiannya karena ini kerja kelompoknya tadi dan ada penilaian sejawat. Oke. Coba ketua kelas siapkan. Seluruhnya duduk siap. Bersalam kepada guru.